kita terbawa sampai akhir hayat kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan husnul khatimah, yakni baik ketika di akhir hidupnya. Bapak Ibu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wabil khusus kepada Ibu Dewi Karlina yang akan melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Iyep dan Pak Dodi tadi. Doa kita semuanya sama ya Bu ya. Bagaimana di dalam melaksanakan ibadah hajinya beliau diberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan, kemudian yang paling penting juga diberikan kemudahan di dalam melaksanakan rukun dan wajibnya di dalam melaksanakan ibadah haji. Sehingga nanti setelah melaksanakan ibadah hajinya mendapatkan haji yang mabruroh katanya, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibadah itu sedikitnya kita bagi menjadi 3 ya. Ada yang berkaitan dengan fisik badan. Misalnya kita sholat, misalnya kita puasa, nggak perlu siap harta dulu ya Bu. Hanya dengan badan saja sudah siap, sehat gitu kan. Ada yang prioritasnya menggunakan harta, misalnya zakat dan lain sebagainya. Tetapi di dalam ibadah haji semua itu berperan. Ada ibadah fisiknya, ada ibadah maliyahnya, hartanya, kemudian ada qalbiyahnya, hatinya. Sehingga orang yang bisa melaksanakan ibadah haji adalah orang yang benar-benar diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat kebanyakan di antara kita belum bisa melaksanakannya, alhamdulillah Ibu Dewi diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Alhamdulillah. Maka syukurnya kita kepada Allah atas anugerah ini, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, harus menyadari bahwa nikmat ini adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menganggap bahwa ini karena kemampuan kita, karena kita orang kaya, karena kita orang yang punya. Jangan kita punya keyakinan seperti itu. Semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menyaksikan ada orang yang bekerjanya mungkin menurut kita tidak akan mungkin dia naik haji. Tukang beca, tukang pedagang kecil ya. Tetapi ketika oleh Allah dikasih ninina, apa ninina tuh? Ninina, niat, nisab, nasib, insya Allah berangkat. Jadi ninina bukan rambut, nah rumusnya ninina. Atau gaduh niat, teras di pasien cekap kangge biayana, teras nasi terus pasien nasi. Pantes sakedik yang tawis kurang anu seueur artosna nya teu aya niat sama sekali moal teras. Tapi pamitos aya niat, insya Allah keku Allah dipasiannya sok dipasian harta kangge naik haji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda di dalam sebuah hadisnya, pertolongan Allah itu katanya tergantung seberapa kuat niatnya seseorang. Kalau niatnya kuat, insya Allah sebesar itulah pertolongan Allah kepada dirinya. Seperti kita aja Bu, pengen sholat malam, kalau niatnya insya Allah habis mau dari gugah mumi gitu aja. Tapi niatnya lemah, insya Allah mah gugah Bu.
nggak kuat. Tetapi kalau niatnya clean, tentu parah insya Allah. Begitulah kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena ibadah haji ini adalah ibadah yang luar biasa, maka seperti yang tadi saya sampaikan, kita harus bersyukur kepada Allah dengan meyakini bahwa nikmat ini bukan karena kemampuan, kehebatan, kepintaran, dan kecerdasan kita, tetapi karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sikap yang wajib kita lakukan, yaitu kita merasa bahagia, merasa senang, karena ini adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita itu harus menjadikan kebahagiaan bagi kita. Bu, kalau ibu dapat cindera mata dari seorang yang ibu hargai, walaupun cindera matanya nilainya kecil, Bu ya, tapi ibu simpan di lemari yang tinggi, bahkan nggak boleh diotak-atik sama anak kita ya Bu ya. Padahal benda itu kecil, ballpoint, tetapi dari orang yang kita hormati, kita muliakan. Ya. Sampai nggak boleh cindera mata itu dimain-mainin oleh anak kita ya Bu ya. Saking apanya Bu? Saking kita memuliakan kepada orang yang memberinya. Apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan orang yang kita muliakan. Maka kita harus mengagung-agungkan, bersenang dan gembira dan bahagia ketika Allah memberikan nikmat kepada kita, walaupun menurut kita nikmat itu sepertinya kecil. Maka dalam hal ini kita harus selalu mencari berbagai macam alasan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menuju beas naik, alhamdulillah masih kena artosna cekak. Masih kena beasna. Gaduh artosna tapi tak aya beasna, bingung Ibu. Pokoknya dalam segala hal selalu membaca alhamdulillah. Bu, di sana Bu, di Jawa Timur di mana ya? Pak, ada pesantren namanya pesantren Alhamdulillah. Kenapa? Ternyata begitu diselidiki, kiainya itu setiap kata-katanya selalu Alhamdulillah. Kenging musibah Alhamdulillah. Subhanallah. Maka disebut pesantren Alhamdulillah. Yang ketiga Bu, kita ini baru dikatakan bersyukur kepada Allah ketika kita menggunakan seluruh fasilitas Allah, baik jasad ini, kemudian harta yang dimiliki oleh kita di jalan yang Allah ridhoi. Baru kita dikatakan orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan syukur atas sanes bala kecerakan muku. Emot nikmati Allah, anu kadua pingah dipasihan nikmati Allah, katilu diangge, ya, kangge anu hal anu Allah ridho. Kita namanya disebutna syukur. Bapak Ibu ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah ini sedikit. Banyak orang yang menginginkan kesuksesan. Banyak orang yang ingin mendapatkan anak yang soleh. Banyak di antara kita pengen menjadi haji yang mabrur, ingin mendapatkan haji yang mabruroh, tetapi seringkali tidak menyusuri jalan-jalan menuju cita-citanya, yaitu mewujudkan haji yang mabrur dan mabruroh. Kata di dalam sebuah ibarat peribahasa, yarjun najata walam yasluk masalikaha inna safinata la tajri alal yabis. Banyak orang yang menginginkan kesuksesan, tetapi dia tidak pernah menyusuri jalan kesuksesan tersebut. Maka kata ulama ini, bagaikan sebuah perahu yang berjalan di atas daratan tidak akan mungkin terjadi. Maka ketika kita ingin mewujudkan, menggapai haji yang mabrur dan mabruroh,
maka kita harus melakukan beberapa hal yang harus kita lakukan. Semuanya yang ingin meraih haji mabrur dan mabrurah ini. Jangan sampai kata-kata haji mabrur dan mabrur ini hanya sebagai hiasan bibir semata, bukan menjadi cita-cita yang tinggi di dalam melaksanakan ibadah